alasan gua suka banget cari tiket pesawat yang transitnya itu di KL. Nah, mereka ketawa. Saya bingung. Hah? Kenapa emangnya? Kenapa aku ketawa? Kalau misalkan jadi warga negara Malaysia gimana caranya, Bu? Kalian harus tinggal. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, masih suasana lebaran ya. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam di mana saja berada. Ya, saya mohon maaf jika selama ini saya ada tersilap perkataan ataupun tak sengaja menyinggung perasaan teman-teman dan juga pemirsa Borunaga. Minta maaf sedalam-dalamnya. Oke, karena masih suasana lebaran, pasti ada di antara teman-teman di Indonesia sana yang teringin datang ke Malaysia ataupun transit ke Malaysia, ya kan? Jadi biar enggak boring, ada pengalaman orang Indonesia ya memberitahukan kalau pemirsa atau teman-teman yang ingin transit ke Kuala Lumpur ini ya, ada baiknya agar tidak bosan melakukan hal seperti ini. Transit di Kuala Lumpur tapi males untuk ke KL City, lakuin ini aja gengs. Udah pernah dengar belum tentang Mitsui Outlet Park di Sepang, Malaysia? Oke, secara garis besar, Mitsui adalah mall yang isinya barang-barang diskonan dan letaknya di area Kuala Lumpur International Airport. Cara menuju lokasi juga gampang karena ada bus yang kesana dari airport setiap 20 menit. Dan bus ini free, tidak ada biaya sama sekali. Jujur Li, mall ini jadi salah satu alasan gua suka banget cari tiket pesawat yang transitnya itu di KL. Nah, untuk brand-brandnya kalian bisa lihat sendiri ya di video gua. Nah, ini nyokap lagi masuk ke salah satu toko sepatu yang harganya tuh murah banget. Lihat sendiri ya, untuk merek Converse itu diskonnya sampai 70% guys. Dan untuk Cotton On harganya murah banget, diskonnya gede-gedean satu toko. Contohnya kayak gini nih guys, celana pendek anak-anak itu 3 biji cuman 45 ringgit. Dan masih banyak lagi yang harganya sama. Ya maklum namanya emak-emak ya, yang dilihat tuh cuman baju anak-anak doang, baju sendiri mah udah lupa. Tapi kadang bingung ya memang sebagai emak-emak ya, kalau misalnya gue nih lagi naksir sama satu baju, mau belinya tuh harus tarsok-tarsok. Tapi kalau buat anak gue sendiri, terutama yang cewek, langsung deh dompet gue berasap guys. Nah nggak cuma baju doang, di sini juga banyak banget makanan yang bisa dipilih. Apalagi kalau misalnya lagi traveling sama emak gue ya, makannya tuh suka milih-milih gitu loh, harus ada nasinya, nggak boleh terlalu banyak gorengan dan lain-lain. Nah ini adalah penampakan bus yang tadi gue tumpangin untuk bisa ke Mitsui. Nah sekarang kita udah nyampe di airport, waktunya untuk cek imigrasi. And that's it tips dari gue. Jadi kalau kalian happen to transit di KL dan punya waktu transit sekitar mungkin 3-4 jam, instead of kalian stay doang di airport, mungkin ada baiknya kalian bisa coba ke Mitsui yang tadi gue ceritain. Oke, sekarang udah waktunya gue dan nyokap pulang ke Indonesia. I'll see you my kids, I miss you so much. Goodbye holiday and I'll see you in the next time. Bye. Itu dia tipsnya, bisa diikutin ya bagi teman-teman yang ingin liburan ke luar negeri tapi harus transit. Lebih bagus memilih Malaysia sebab itu juga sebagai pilihan kakak saya yang tinggal di Australia. Dia kalau mau datang ke Indonesia itu kan harus transit dulu, jadi dia milih transit ke Malaysia. Ya, bukan karena saya ada di sini, tapi ya seperti itu, bisa shopping murah gitu. Sebenarnya sebelum saya bilang ada penerbangan Malaysia Airlines, ya kakak saya tuh selalu transit di Singapura, tapi karena harga di sana lumayan mahal, jadi kalau dia mau pulang ke Indonesia, dia lebih memilih ke Malaysia dulu. Ya, hitung-hitung bisa kumpul dengan saya juga, ketemuan walaupun sebentar, ya kan? Oke, tapi kalau pemirsa atau teman-teman yang baru saja datang ke Malaysia walaupun hanya transit, ya minimal jangan sebut perkataan ini di Malaysia. Perkataan apa itu? Yuk. Salah satu fun fact dari negara Malaysia yang gak banyak orang-orang Indonesia tahu adalah tentang penyebutan kata butuh. Mungkin di Indonesia kita bakalan sering banget nyebut kata butuh. Saya butuh sama kamu butuh saya, dia butuh mereka. Butuh kan artinya mau.
Bahasa Inggrisnya mungkin need atau want, ya kan? Tapi di Malaysia, butuh artinya beda banget. Saya ketika ngobrol sama teman-teman saya, terus saya tanya, butuh tak abang? Butuh tak? Mereka ketawa. Saya bingung, hah? Kenapa emangnya? Kenapa aku ketawa? Saya cuma tanya butuh. Ternyata butuh dalam bahasa Malaysia artinya adalah pip. Itu sangat dilarang ya, sangat tidak baik untuk diucapkan di Malaysia ini. Jadi ada sebagian orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia ini masih juga memakai atau menggunakan perkataan tersebut ya. Alangkah bagusnya kita menggunakan perkataan perlu atau memerlukan, ya kan, lebih enak didengar ya. Jadi ada lagi nih tutorial, ada aja nih kayaknya ya, tutorial yang dibuat oleh orang Indonesia. Ini mahasiswa yang pernah sekolah di Malaysia ya, sekarang beliau sudah berada di Indonesia. Beliau membuat tutorial untuk pindah negara dari Konoha. Salah satu negara yang dia ucapkan ya atau dia sebut itu Malaysia. Seperti apa? Yuk. Tertarik untuk pindah dari Konoha? Berikut adalah tata cara untuk pindah ke luar negeri. Oke, untuk pindah ke luar negeri, kalian harus ngerti dulu nih 3 hal ini. 3 hal ini berhubungan dengan izin tinggal. Ada visa, ada permanent resident, ada juga citizenship alias kewarganegaraan. Yang paling terkenal ada visa ya. Gue zaman dulu ada visa pelajar, dulu gue kuliah di Malaysia. Ada juga visa kerja, di mana visa ini dipakai kalau misalkan kalian kerja di luar negeri. Terus ada permanent resident, hak untuk tinggal di sebuah negara tanpa harus perpanjang visa. Terus yang terakhir ada citizenship alias kewarganegaraan. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di luar negeri tuh, pertama-tama kalian bisa tinggal pakai visa aja tuh karena belajar kan. Habis itu naik level jadi permanent resident, naik level lagi jadi citizenship alias kewarganegaraan. Kalau misalkan visa, penjelasannya simpel ya, itu merupakan izin untuk datang ke sebuah negara ataupun tinggal di periode yang ditentukan. Tapi yang jarang dibahas adalah permanent resident dan juga citizenship. Sekilas kalau ngelihat namanya permanent resident dan citizenship ini mirip-mirip ya, kita juga jadi agak bingung nih bedanya apa. Tapi di sini gua akan jelasin. Kalau misalkan permanent resident, memang kalian punya hak tinggal, kalian bisa kerja di situ, bisa bisnis di situ gitu ya. Tapi kalian kewarganegaraannya masih ori nih, masih kewarganegaraan yang asli. Terus masih ada kemungkinan buat dideportasi kalau misalkan kalian ada masalah di negara tersebut. Lalu kalian nggak bisa bikin paspor negara tempat kalian tinggal. Misalkan kalian punya permanent resident Kanada. Nah, kalian nggak bisa tuh bikin paspor Kanada. Terus yang terakhir, kalian nggak bisa ikut pemilu negara tersebut. Kalau misalkan citizenship ya, kalian udah jadi 100% kewarganegaraan sana. Kalian paspornya juga paspor sana, KTP sana. Kalau misalkan ada pemilu harus ikut. Dan tentu saja kalian akan kehilangan status kalian sebagai warga negara Indonesia. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan mau pindah negara, pertama-tama kalian bisa mulai sebagai mahasiswa dulu ataupun kerja di luar negeri. Habis itu kalian upgrade jadi permanent resident, habis itu upgrade lagi jadi citizenship. Sekarang kita bahas gimana caranya dapat permanent resident. Kita bahas dari negara yang dekat dulu nih, Singapura. Untuk mendapatkan permanent resident dari Singapura ini, kalian bisa jadi pasangan orang lokal, ya kan? Kalian nikah sama orang Singapura, atau kalian itu anak dari orang lokalnya Singapura. Jadi misalkan nih, kalian punya bapak asli Singapura. Nah, kalian terdampar di sini. Pak, aku mau ikut papa. Nah, itu bisa tuh kalian daftar jadi permanent resident. Bisa juga dijadiin di DFTV ya. Kasih ayahku terhalang permanent resident. Nomor 3, tentu saja apabila kalian kerja di Singapura dan memiliki working pass P, Q, atau S. Untuk penjelasan working pass Singapura, kalian bisa Google sendiri ya. Terakhir, kalian bisa dapat permanent resident di Singapura apabila kalian merupakan investor ataupun businessman. Sekarang, citizenship-nya. Gimana caranya kalau misalkan kita mau jadi warga negara Singapura? Pertama-tama, kalian harus punya permanent resident selama 2 tahun. Jadi kalian udah punya PR dan tinggal di Singapura selama 2 tahun. Terus kalian harus berumur di atas 21 tahun. Kalian bisa juga jadi warga negara Singapura kalau misalkan kalian diadopsi sama orang lokal Singapura. Orang yang megang PR Singapura ya, permanent resident Singapura, udah selama kayak 3 tahun. Terus dia ngelanjutin edukasi di sana. Nah, itu juga bisa daftar jadi warga negara asalkan udah pernah lolos salah satu ujian nasional Singapura, PSLE atau GCE. Nextnya negara Malaysia. Sempat viral ya, karena orang-orang Indonesia pada berobat ke Malaysia. Oke, gimana caranya sih dapetin permanent resident di Malaysia? Nomor 1, kalian harus 5 tahun udah tinggal di Malaysia.
Habis itu 2, kalian juga bisa nih kalau misalkan nikah sama orang Malaysia. Yang ketiga, kalian merupakan anak kandung dan orang tua kalian itu sebenarnya warga negara Malaysia. Nomor 4, orang tuanya cerai, bingung anaknya mau jadi orang apa nih, Indonesia apa Malaysia. Nah itu bisa tuh di-apply buat permanent resident di Malaysia. Terakhir, ini agak unik nih, mertua. Misalkan nikah nih kan, mertuanya masih nyangsang nih di Indonesia, masih jadi warga negara Indonesia. Nah itu bisa tuh nge-apply buat permanent resident di Malaysia. Nah itu tadi permanent resident. Kalau misalkan jadi warga negara Malaysia gimana caranya, Bu? Kalian harus tinggal 10 tahun di Malaysia, terus paham bahasa Melayu. Terus yang ketiga, rekomendasi orang non-saudara. Misalkan lu kerja di Malaysia, nah lu minta rekomendasi dari bos lu atau misalkan dari tetangga lu. Terakhir, Jepang, ya kan? Di TikTok sering nih nunjukin Jepang nih keren, Jepang nih keren. Gimana caranya sih dapat permanent resident di Jepang? Pertama-tama kalian bisa melalui jalur highly skilled professional visa alias visa-visa untuk tenaga ahli. Terus juga di Jepang ini ada namanya point evaluation mechanism. Kalau berdasarkan dari informasi yang gue baca, point evaluation mechanism ini merupakan pengalaman kerja lu nih. Lu dinilai berapa nih poinnya kan? Kalau misalkan poin lu bagus ya, setahun tinggal di Jepang aja lu udah bisa dapat tuh si permanent resident. Bagus tuh semane, Bu. Poinnya di atas 80. Kalau misalkan kagak nyampe, Bu, cuman 70-an. Kalau misalkan cuman 70-an, lo harus 3 tahun tinggal di Jepang baru dapat permanent resident. Kalau misalkan di bawah 70, lo ngimpi aja tinggal di Jepang. Terus nomor 2, bisa juga nih kalian nikah sama orang Jepang dan tinggal di Jepang selama setahun. Nah, itu bisa tuh kalian apply buat permanent resident. Nah, yang perkara nikah-nikah ini sering banget disalahgunakan. Jadi banyak nih cowok-cowok buaya yang pengen kabur dari negaranya, dinikahin deh tuh orang-orang lokalnya. Sama Singapura, Malaysia, Jepang, pokoknya negara-negara yang menawarkan permanent resident itu emang banyak banget ya buaya-buaya memanfaatkan wanita nih. Terus nomor 3, again, kalau misalkan kalian anak kandung dari orang tua yang warga negara Jepang ya, kalian tinggal dulu setahun nih, di sini tulis, baru kalian bisa nge-apply buat permanent resident. Nomor 4, kalau misalkan kalian berkontribusi terhadap Jepang, nah kalian dapat permanent resident tuh setelah tinggal 5 tahun. Terus gimana, Bu? Kalau misalkan gue kagak punya kondisi-kondisi di atas, bisa nggak sih gue tetap dapat permanent resident? Bisa kalau misalkan kalian tinggal di Jepang selama 10 tahun dan memiliki working visa selama 5 tahun. Jadi kalian mengabdi deh sama Jepang ya selama 5 tahun, terus tinggal 10 tahun di sana, dapat deh tuh bisa permanent resident. Nah, tadi kan permanent residentnya tuh, Bu. Sekarang gue maunya jadi warga negara Jepang. Oke, pilihannya cuma 2. Antara nikah atau enggak naturalisasi. Udah gitu kalian harus 5 tahun tinggal di Jepang, terus bisa bahasa Jepang. Yang terakhir ada background check. Dicek nih lo dulu siapa, ya kan? Jadi sebenarnya nih negara-negara yang menawarkan permanent resident itu agak-agak diuntungkan karena orang-orang yang ngeh terhadap permanent resident ini kan orang-orang yang cerdas ya kan. Dan negara-negara maju ini ngeh banget bahwasannya banyak orang pinter yang ada di negara-negara yang kurang maju. Jadi mereka bikin deh nih sistem permanent resident ini, datang sini ke negara gue, datang sini ke negara gue. Cuman tidak bisa dipungkiri orang-orang yang dapat permanent resident ini juga kadang-kadang ada yang kriminal. Jadi ya plus minus lah, ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh negara yang menyediakan permanent resident ini. Oke, segitu dulu. Sedikit pembetulan, saya tidak akan membahas 2 negara yang saya tidak duduki, tapi saya akan bahas Malaysia. Itu pun sepengetahuan saya, jika salah tolong diperbetulkan. Jadi ada 1 dan 2 persyaratan tadi itu sebenarnya ada yang salah ya. Walaupun dia sudah 5 tahun tinggal di sini, itu belum bisa mengapply menjadi permanent resident di sini, kecuali dia menikah dengan orang Malaysia. Tak kiralah dia menikah dengan laki-laki Malaysia ataupun wanita Malaysia. Itu sudah menikah 5 tahun baru boleh apply itu permanent resident ya. Itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau dia hanya belajar di Malaysia ini, dia tidak bisa apply itu permanent resident ya. Bukan senang, bukan mudah untuk mendapatkan permanent resident di Malaysia ini ya. Kami yang menikah dengan orang Malaysia aja susah untuk mendapatkan permanent resident, apalagi untuk menjadi citizen Malaysia ya. Bukan 10 tahun terus bisa dapat, bukan, sangat susah, bukan senang. Saya nggak tahu ya Mas Bro ini dapat informasi dari mana. Mungkin itu ada peraturan dulu
dulu ya pada tahun 70-an atau 60-an atau 50-an begitu ya. Tapi sekarang agak susah, bukan agak lagi, memang susah sekali untuk mendapatkan permanent resident, apalagi mendapatkan citizen di Malaysia ini ya. Jadi dipahami ya pemirsa. Dan untuk persyaratan mendapatkan permanent resident itu juga syaratnya harus memahami bahasa Melayu ya, bahasa Malaysia. Jadi memang sangat diutamakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ya di sini ya. Jadi kalau orang yang mau apply sebagai permanent resident itu banyak sekali syarat-syarat yang ditentukan. Apalagi ya sekarang ramai sekali yang menyalahgunakan permanent resident. Tapi setahu saya ya, jika yang pemegang permanent resident itu dia blacklist atau membuat jenayah di Malaysia ini, maka permanent residentnya itu akan dicabut. Betul atau tidak pemirsa Malaysia? Jika salah tolong diperbetulkan, saya mohon maaf. Itu yang saya tahu sedikit-sedikit lah ya, nggak salah kita share agar tidak salah penyampaian dan juga pemahaman ya. Soalnya ini kan katanya tutorial pindah dari negara Konoha. Ada-ada aja deh, orang-orang Indonesia ini kreatif banget ya sebenarnya. Oke, jadi itulah ya sedikit video yang saya kongsikan kepada teman-teman yang ingin liburan ke luar negara tapi harus transit. Saya rekomendasilah ya singgah atau transit di Malaysia, dan pahami juga ya kata-kata yang tidak boleh digunakan di sini agar tidak salah paham orang yang mendengar di sini. Memang bahasa Indonesia dan Malaysia itu memang ada samanya, tapi ada juga ya artinya itu berbeda begitu ya. Dan Mas Bro ini sudah membuat tutorial untuk pindah dari negara Konoha. Jadi siapa-siapa teman-teman yang ingin atau niat ingin pindah dari negara Konoha, bisa deh dipelajarin ya. Jadi segitu aja ya perkongsian saya di video hari ini, sedikit dan banyaknya. Dalam penyampaian dan juga komentar saya mengenai beberapa video ini ada kesalahpahaman, tersilap perkataan, dan juga mungkin menyinggung perasaan siapa-siapa yang menonton. Saya mohon maaf, saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye, selamat hari raya.